Itu kalau sudah orang dengar sampah, ya sudah ketakutan kan itu ya. Sedangkan kita di sini mendengar sampah itu isinya gambar duit. Selain itu kita berutang budi terhadap bumi ini yang sudah menyediakan udara segar, menyediakan semua kebutuhan hidup kita. Ya tugas kita adalah bagaimana membantu bumi ini terbebas dari pencemaran ini. Ya, artinya kita harus bersahabat dengan bumi. Perkenalkan, nama saya Agustianto. Saya menjabat sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa Kalurahan Pandoharjo, Kapanewon Sleman, Yogyakarta. Nah, saat ini kita berada di lingkungan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPS 3R yang ini menjadi unit pertama kami yang awalnya ini dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat Pandowo Lestari, tetapi kita kuatkan menjadi salah satu unitnya Badan Usaha Milik Desa. Latar belakang mengapa kami memilih unit usaha Badan Usaha Milik Kalurahan ini tempat pengelolaan sampah, karena memang di Kalurahan kami itu sampah itu menjadi sebuah permasalahan yang setiap tahun ketika kita melakukan musyawarah desa atau musyawarah kalurahan selalu muncul dan relatif agak sulit ditangani. Di sisi lain, kalurahan kami juga mendapat sebuah bantuan program dari Kementerian PU, yaitu tentang hanggar pengelolaan sampah TPS 3R. Akan tetapi pengelolaannya belum maksimal, maka dalam musyawarah kalurahan itu diputuskan untuk Badan Usaha Milik Kalurahan pertama kali unitnya adalah unit pengelolaan sampah. Jadi kami pengelola BUMDes ini atau BUMKAL ini tidak diberi sebuah aset ekonomi, tetapi diberi sebuah aset yang bisa menyelesaikan masalah dan masih belum maksimal kan itu ya. Nih, akhirnya di musyawarah desa disepakati melalui peraturan desa nomor 4 tahun 2016, Badan Usaha Milik Desa Amarta Pandoharjo itu berdiri dan pada tanggal 16 Juni 2016. Nah, saya diberi mandat oleh musyawarah desa untuk menjadi Direktur Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan kajian kami sebelum melakukan musyawarah desa, kami bisa menyusun sebuah rencana kerja termasuk proposalnya. Nah, dari situ kami mulai melakukan kegiatan. Penyertaan modal yang pertama dari desa itu 50 juta, itu kami gunakan untuk perbaikan peralatan dan pembelian sarana-sarana pendukung TPS 3R. Itu sejumlah 40 juta, yang 10 juta itu kita cadangkan untuk menggaji pegawai. Jadi kami di sini itu ada dua pengurus istilahnya. Ada pengelola itu direktur, sekretaris, bendahara, dewan pengawas dan penasehat, dan ada karyawan. Karyawan itu dari mulai kepala unit sampai ke pemilah sampah itu karyawan. Di awal gaji para karyawan ini sekitar 1 juta per bulan. Waktu itu karyawan diambil dari para pemilah sampah yang tergabung dalam KSM Pandowo Lestari. Ini yang pertama, kami bisa mengelola sampah itu sekitar 200 meter kubik per bulan sampah dari masyarakat. Meskipun ini tidak semua warga sampahnya terkelola di tempat kami. Karena real TPS 3R kami itu kalau lebih dari itu sudah kewalahan. Baik lokasi maupun pengelolanya maupun peralatannya.
Makanya kami mengedukasi masyarakat bagaimana mengelola sampah itu dimulai dari sumbernya. Kalaupun tidak mau mengelola sampah dari sumbernya, ya paling tidak masyarakat mau mengeluarkan anggaran untuk istilahnya membayar para pengelola sampah. Akhirnya di Pandowarjo dengan keberhasilan kita edukasi itu, selain dari BUMDes yang memiliki 4 mitra pengambil sampah, itu dari luar Kelurahan Pandowarjo itu ada lebih dari 4 juga datang ke Pandowarjo untuk mengelola sampah itu. Ini sampai tahun 2016, 2017, 2018 dan di 2019 mau masuk 2020 memang agak berat karena ada COVID. Sejak 2017 unit kami bertambah, tidak hanya pengelolaan sampah tapi juga sudah bertambah dengan produksi beras, mengelola taman kuliner, daya tarik wisata dengan edukasi wisata di desa. Nah, tapi di tahun 2020 semuanya tutup kecuali pengelolaan sampah karena memang adanya pandemi yang merebak waktu itu. Nah, itu sampai tahun 2020. Di 2021 ada undang-undang baru namanya Undang-Undang Cipta Kerja, ada peraturan pemerintah PP 11 tahun 2021 yang mengharuskan kita mendaftarkan badan usaha milik desa menjadi badan hukum. Dan di tahun 2021 tepatnya 31 Desember 2021 badan usaha milik desa kami atau badan usaha milik kelurahan kami sudah resmi mendapatkan sertifikat badan hukum, dan sekarang sudah mulai istilahnya itu revitalisasi kembali unit-unit yang sempat tutup. Nah, produksi beras juga sudah mulai operasi meskipun hari ini juga masih konsolidasi, mau mulai lagi, kesulitan mencari gabahnya, dan kalaupun ada harganya sudah mahal sekali. Mungkin kita persiapan untuk musim panen yang kedua ini. Kolam renang yang kita bangun tahun 2020 yang belum sempat kita buka karena pandemi COVID, kita bekerja sama dengan swasta, dengan pihak ketiga dan Persatuan Olahraga Renang Seluruh Indonesia, pengurus daerah DIY. Akhirnya bisa dibuka di tahun 2020 di akhir. Nah, itu, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah juga memberikan kontribusi. Untuk pendapatan asli desa selama 2016, 17, 18, 19 kita bisa memberikan pendapatan asli desa sekitar 100-an juta. Ini baru unit sampahnya kan itu. Yang lain memang belum maksimal waktu itu dalam baru proses perkembangan, tetapi di tahun 2020 karena COVID kita mengalami kerugian juga karena unit lain tidak boleh dibuka tapi pengelolaan sampah tidak boleh ditutup. Nah, ini yang paling berat kan itu ya. Kita sudah terlanjur memberikan gaji yang cukup tinggi kepada pegawai, tetapi iuran juga tidak dinaikkan. Bahkan kita menampung dari pegawai unit lain untuk masuk ke situ. Tapi alhamdulillah di tahun 2021 kemarin sudah mulai berjalan kembali seiring dengan adanya regulasi yang jelas dari pemerintah tentang PPKM. Itu cukup membantu kita dalam mulai mereaktivasi. Dan tahun 2021 kita sudah bisa membukukan keuntungan kembali meskipun belum banyak dari minus 31 di tahun 2021 kita bisa mendapatkan keuntungan 10-an juta, artinya ada lompatan sekitar 40 juta. Nah, di tahun 2020 itu sudah mulai berjalan kembali, semuanya sudah mulai normal. Nah, harapan kami ini akan terus berkembang dan kami juga ada upaya untuk mengurangi residu ke tempat pengelolaan sampah yang dikirim ke TPA Piungan yang sekarang masih cukup bermasalah lah karena sudah mulai penuh. Nah, upaya kami bagaimana membuat produk-produk turunan sampah ini bisa lebih rigid lagi,
sampah-sampah plastik yang masih bisa dijual, punya nilai ekonomi kita jual, produksi pupuk kompos bisa kita naikkan, sampah organik yang masih layak untuk pakan maggot juga akan sudah kita manfaatkan untuk pakan maggot, sehingga divisi-divisi atau mungkin sumber-sumber pendapatan kami akan bertambah. Sampah yang masuk ke TPS 3R Bumdes Amarta itu ada satu jenis sampah organik, itu ada sisa dari aktivitas rumah tangga maupun aktivitas rumah makan, itu berupa makanan, berupa sisa-sisa sayuran dan daun-daunan. Ini biasanya ada warga masyarakat yang mungkin membersihkan taman, itu bisa. Terus yang kedua adalah sampah yang berupa kertas, itu yang ketiga sampah berupa plastik, ada yang logam. Bisa dikategorikan sampah organik, itu sampah yang mudah busuk, dan sampah anorganik itu sampah yang tidak mudah busuk atau tidak bisa busuk. Nah, perlakuannya tentu beda. Ketika sampah itu kategori sampah organik, itu akan kita pilah. Jadi masyarakat bisa memilah di rumahnya, nanti hasilnya bisa kita beli. Tapi kalau tidak dipilah, ya sudah dimasukkan dalam wadah tertentu, nanti kita ambil, tapi konsekuensinya masyarakat harus membayar iuran per bulan rata-rata atau mungkin intervalnya antara 30.000 sampai 50.000 tergantung kesepakatan. Nah, sampah organik itu akan kita pilah, kita giling, bisa menjadi pakan maggot, itu yang masih layak lah. Tapi juga yang sudah tidak layak atau mungkin daun-daunan yang sifatnya agak keras, itu kita composting dengan menggunakan bioaktivator, sehingga akan terjadi fermentasi. Itu nanti setelah jadi akan kita ayak menjadi kompos yang siap untuk dijual ke masyarakat maupun dijual atau dibeli oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Sedangkan sampah yang layak maggot tadi kita giling, kita fermentasi, baru kita kasih makan maggot. Bahkan di maggot ini juga kita kasih pakan dari rumah makan. Ada yang dari tengkleng gajah. Jadi maggot kita ini maggot yang istimewa karena makannya itu dari tengkleng gajah kan, itu yaitu. Nah, itu sekaligus nanti bisa untuk membersihkan tulang-tulang yang kambing atau tulang yang berasal dari hewan sapi, itu bisa dibersihkan, nanti tulangnya bisa dijual, maggotnya juga dijual ke masyarakat. Terus untuk sampah yang anorganik itu kita cukup sederhana, bahkan belum menggunakan teknologi yang maju lah, karena masih dipilah, pisah, disendirikan saja. Kertas itu disendirikan, logam disendirikan, plastik disendirikan, kita kemas, kita bal, itu tinggal kita telepon ke para pengumpul rosok atau istilahnya itu bandar-bandar rosok, itu sudah datang ke tempat kami untuk mengambil. Itu dari mulai yang bentuknya tas kresek berwarna-warni sampai logam. Tapi kami mengambil strategi, biasanya kalau orang beli rosok itu yang paling mahal kan logam, tapi hanya mau ngambil logam sama kardus. Tapi tempat kami kebijakannya harga logam lebih rendah tidak apa-apa, tapi semuanya dibeli, sehingga di sini betul-betul habis. Itu yang perlakuan kami terhadap sampah yang masuk di Bumdes itu. Unit kami khusus pengelolaan sampah ini sudah bisa memberikan kontribusi pendapatan ke badan usaha milik desa, artinya tidak merugi lah, ibaratnya alhamdulillah ini bisa jalan kan gitu. Dan harapan kami ke depan ini bisa menjadi salah satu referensi atau inspirasi bagi warga desa, pegiat desa maupun komunitas yang lain untuk bisa melirik atau bahkan mengambil pengelolaan sampah itu menjadi sebuah usaha, kegiatan usaha yang bisa memberikan keuntungan. Itu. Selanjutnya harapan kami ke depan, bagaimana kami juga berupaya untuk bisa menemukan mitra-mitra kerjasama dalam rangka menindaklanjuti produk-produk kami yang mungkin masih produk bahan baku. Nah, nanti ada off-taker lain yang bisa
menjadikan produk dari BUMDes Amarta Pandowarjo ini menjadi bahan baku bagi mereka untuk ditingkatkan nilainya menjadi produk-produk yang lebih tinggi dan bermanfaat.